Musim kemarau yang melanda berbagai wilayah Indonesia mulai memicu krisis air bersih dan mengancam ketahanan pangan. Dari Sulawesi hingga Jawa, ribuan hektar lahan pertanian mengering, sementara warga harus berjuang mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Musim kemarau panjang melanda Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kemarau panjang ini, sekitar 250 hektar sawah di Desa Rapang Barat berada dalam kondisi kritis. Di Polman, kemarau telah berlangsung selama 2 bulan. Tanah mulai retak, tanaman padi berguning dan terancam gagal panen jika tidak segera mendapat pasokan air. Untuk menyelamatkan tanaman padi, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggerakkan 2 armada pemadam kebakaran beserta 15 personil untuk menyiram persawahan. Armada damkar hilir mudik mengangkut air dari sungai terdekat sebagai langkah darurat menekan resiko gagal panen. Pemerintah daerah menyatakan penanganan jangka panjang juga tengah disiapkan melalui pengeboran sumur dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai serta Dinas Pertanian Provinsi. Hari ini juga kami media Trans memang kondisinya kekeringan sawah di Kabupaten Polewali Mandar ini ada beberapa desa. Kalau di Rapang Barat ini kurang lebih 200 hektar dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Tidak hanya itu, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, krisis air bersih memaksa warga desa Ampe Kale berjalan lebih dari 1 kilometer untuk mengambil air dari sumur tada hujan yang kini mulai mengering. Air yang tersisa berwarna keruh dan digunakan untuk mandi serta mencuci oleh warga, sedangkan untuk minum, warga harus membeli air bersih. Pemerintah Kabupaten Maros mencatat sedikitnya 6 kecamatan telah terdampak kekeringan. Bantuan air bersih dan pompa sanitasi pun mulai disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga lahan pertanian. Sudah mulai menyalurkan air bersih di daerah-daerah yang memang kekeringan. Misalnya ada 6 kecamatan yang terus menjadi dampak serius dari kekeringan ini, yakni kecamatan di Bontoa, Lau, Marusu, dan Maros Baru, yang ini kecamatan-kecamatan yang paling besar dampak persoalan air bersih. Selain berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, kemarau juga menyebabkan debit air di bendungan Leko Pancing, Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu terus menurun. Bendungan yang menjadi salah satu sumber air baku bagi Kabupaten Maros dan Kota Makassar itu kini hanya memiliki debit sekitar 2.000 liter per detik. Padahal, pada kondisi normal, debit air mencapai 3.600 hingga 4.000 liter per detik. Ketinggian muka air juga tercatat turun hingga sekitar 140 cm di bawah mercu bendung. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga memaksa petani sawah tada hujan melakukan panen lebih awal. Keputusan itu diambil karena tanaman padi kekurangan air dan terancam gagal panen total jika terus dibiarkan di lahan. Data pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak kekeringan dengan luas lahan persawahan mencapai 1.348 hektar. Apa sih? Ya, kalau gitu mah panen karena ini kurang air. Kurang air. Ya, tak ada hujan ini mah nggak ada saluran air. Saluran nggak ada. Jadi cuma mengandalkan air hujan. Iya, benar air hujan. Kalau ada air hujan bagus, kalau nggak ada air hujan mah. Kondisi di berbagai daerah ini menunjukkan dampak musim kemarau tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga memperberat akses masyarakat terhadap air bersih. Pemerintah daerah kini berupaya menangani dampak jangka pendek sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan, Berita 1.